Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara kondisional formulir ya, conditional form. Ya, di sini jika kita ingin melakukan pembuatan formulir PPDB, formulir pendaftaran PPDB yang memiliki cabang-cabang. Jadi ada berbagai macam cabang. Jadi tergantung apa yang dipilih itu yang muncul. Nah, biasa digunakan mungkin formulir SD, SMP, SMA berbeda untuk 3 jenjang misalnya. Itu contoh contoh kasusnya. Oke, di sini kita lihat di sini formulir pendaftarannya di sini halaman 1 seperti ini bentuknya. Kalau kita lihat di Excel-nya dia akan seperti ini ya. Ini bentuk di Excel-nya dia. Jadi halaman 1 nama, tanggal lahir, NISN, asal sekolah. Seperti ini ya. Coba kita isi. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Ini halaman 2-nya ada nama ayah dan alamat seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah formulirnya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat bercabang? Jadi misalnya kita ingin pilihannya MA atau dinas misalnya, Kemenak atau dinas. Contoh ya. Jadi ini kita hapus semua dulu. Kita hapus semua. Oke, jadi misalnya pilihannya departemen misalnya ya. Departemen. Kita buat list. Pilihannya itu ada Kemenak, ada dinas pendidikan. Seperti ini. Nah, coba ini kita hapus. Coba kita save. NISN-nya belum dimasukin ya. Nama NISN. Ini bentuknya teks, teks. Nah, ini angka. Ini adalah NISN unik. Save. Oke. Selesai. Coba kita refresh. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Departemen, Kemenak, ada dinas pendidikan. Nah, sekarang kita mau misalnya Kemenak, kita mau ketika pengunjung itu memilih Kemenak, maka ada pilihannya MA, MI, MTS sama MA seperti itu ya. Jadi maka kita tambahkan misalnya di bawah sini, tambahkan saja misalnya. Eh, jenjang Kemenak misalnya kita namakan ya. Kita buat list MA, MI, MTS, MA. Coba ini kita save dulu, kita pastikan dia muncul atau tidak. Kita tambahkan sekalian jenjang Kemenak, jenjang dinas misalnya. Jenjang dinas, list, SD, SMP. Oke, di sini sudah muncul pilihannya ada MI, MTSMA untuk dinas SD, SMP, SMA. Nah, cuma kita yang pengen dia munculnya ketika dipilih. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi misalnya di sini departemen, kita tambahkan yang biru ini. Nah, jika kita tambahkan jika departemen adalah Kemenak. Yang di bawahnya jika departemen adalah dinas pendidikan. Kita buat seperti ini dia. Coba kita save. Kita lihat sini, kita refresh. Nah, maka tidak muncul ya, departemen yang dipilih maka dia tidak muncul. Kita coba ke Kemenak, maka yang muncul jenjang Kemenak. Kalau kita pilih dinas pendidikan yang muncul adalah jenjang dinas. Seperti itu. Sekarang misalnya untuk yang untuk pilihannya MTS misalnya. MTS kan misalnya dia kita mau tahu dia tuh sekolah di mana sebelumnya gitu kan. MI sebelumnya seperti itu ya. Kita tambahkan aja di sini misalnya MI sebelumnya. MI sebelumnya. Dia ini akan muncul jika yang dipilih adalah MTS. Jika Pak, jika jenjang kemenang. Jika jenjang kemenang adalah MTS. Maka MI sebelumnya. Tipenya apa? Tipenya misalnya teks. Coba kita save. Kita refresh. Pilih kemenang. Pilih MTS maka muncul MI sebelumnya. Kalau pilih MI dia hilang.
MA dia hilang. Dia akan muncul kalau jenjang kemenangnya adalah MTS. Ada muncul MI sebelumnya. Kalau misalnya kita mau ganti, misalnya eh, kita tambahkan misalnya MTS sebelumnya, kan gitu ya. Jika jenjang kemenang adalah MA, kita ganti sini MA. Maka kalau dia pilih jenjang kemenangnya adalah MA, maka yang muncul adalah MTS sebelumnya. Kita coba save. Kemenang, MTS itu muncul MI sebelumnya. Kalau MI dipilih, maka dia kosong. Ini MA, MTS sebelumnya. Kalau MA yang pilih, maka muncul MTS sebelumnya. Seperti itu ya. Oh, ini kita tambahkan tanda strip depannya. Oke, kita save. Nah, jadi seperti ini. Jadi sehingga dia akan bercabang-cabang. Nah, jadi cabang pertama itu jika departemen dipilih adalah Kemenak, maka yang muncul ini MI, MTS, MA. Jika departemen dipilih adalah Dinas Pendidikan, maka yang muncul adalah SD, SMP, SMA. Nah, cabang selanjutnya adalah jika M yang dipilih, jika jenjang Kemenak ini yang dipilih ini adalah MI, adalah MTS, maka yang muncul adalah MI sebelumnya apa gitu. Jika jenjang kemenak, ini jenjang kemenak yang ini, yang dipilih adalah MA, maka yang muncul adalah MTS sebelumnya. Seperti itu. Kalau mau dibuat bercabang lagi, bisa. Seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau tambahkan lagi, misalnya kota misalnya. Pilih daerah misalnya. List pilihannya adalah misalnya kota, kabupaten misalnya ya. Kita tambahkan misalnya jika di sini nama kota misalnya, nama kota dan nama kabupaten. Seperti ini. Coba ini kita. Jika kita tambahkan di sini jika ini kita save dulu lah biar jelas ya. Kita save, coba kita refresh, maka dia akan kelihatan semua. Pilih daerah, kota, kabupaten, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ingin dia ini teks ya, dulu teks. Save, kita lihat ke refresh. Oke, nah, pilih daerah, kota atau kabupaten. Nah, sekarang kita tidak ingin muncul semua. Kita ingin nama kota muncul ketika pilih daerah adalah kota. Nama kabupaten muncul jika pilih daerah adalah kabupaten. Sama, kita tambahkan jika depannya. Nah, di sini jika apa? Jika pilih daerah. Jika pilih daerah adalah apa yang mau kita pilih? Ini adalah nama kabupaten ya. Maka ya, kabupaten. Jika pilih daerah adalah kabupaten, nah, maka nama kabupaten yang muncul. Jika pilih daerah adalah kota, maka nama kota ya muncul. Kita save. Ya, seperti ini. Kita tes ya, pilih daerah kota. Nama kota yang muncul. Kabupaten, nama kabupaten yang muncul. Jadi ini bisa kita buat list juga, jangan misalnya list. Nah, sehingga bisa milih kota misalnya. Kota A, atau misalnya kota B, kota C, kota D. Misalnya ini Kabupaten A, Kabupaten E, F, G, H misalnya. Ini kita save. Jadi ini bisa untuk zonasi juga gitu ya. Jadi nanti siswa itu dia tuh asalnya dari mana gitu. Ya, misalnya Departemen Kemenak, kota A, nah, ini ya, nah, pilih daerah kota, nama kotanya bisa pilih kota A, B, C, D, E, seperti itu ya. Nah, kalau kabupaten, maka pilihan kabupaten ada F, G, H pilihannya, seperti itu. Ini bisa kita buat zonasi, misalnya kita mau buat dia zonasi misalnya. Nah, pilihan sekolah kota A misalnya. Oh, bukan di sini, di sini. Nah, pilihan sekolah kota A. Tulis, misalnya SD SD SDN 1 kota A.
SDN 2 kota A, SDN 3 kota A, SDN 4 kota A. Terus kita save ini. Oke, kita lihat dia akan muncul seperti ini, pilihan sekolah kota A. Cuma kita kan tidak ingin dia muncul langsung, kita ingin dia muncul ketika ketika apa? Ketika siswa memilih nama kota adalah kota A, baru dia muncul. Kalau kota B kita tidak ingin dia muncul. Maka apa? Maka kita buat jika nama kota adalah kota A. Seperti itu. Jika nama kota adalah kota A. Ya, nama kota adalah kota A yang ini. Ini sudah jelas tuh. Kan gitu. Jika nama kota adalah kota A. Maka yang muncul apa? Maka yang muncul adalah yang ini. Kita kasih warna merah. Nah, seperti ini dia. Nah, jika nama kota adalah kota A. Jika nama kota adalah kota A, yang muncul adalah pilihan sekolah kota A. Kita save, maka dia tidak akan muncul pilihan sekolahnya. Nah, dinas pendidikan misalnya, SD, kota, nah, pilihan sekolah kota A. Ada muncul SD 1 kota A, SD 2, SD 3, SD 4 gitu. Seperti itu ya. Kalau dia pilih kota B maka dia tidak muncul. Kota C tidak muncul. Jadi dia akan muncul kalau nama kotanya adalah kota. Jadi seperti itu untuk pembuatan conditional form ya, jadi formulir yang bercabang. Jadi tergantung apa yang kita atur, tergantung apa yang kita buat, kita mainkan jikanya. Ya, jadi seperti ini sudah banyak cabang-cabangnya. Jika departemen adalah Kemenak, jika departemen adalah Dinas Pendidikan, jika jenjang Kemenak adalah MTS, jika jenjang Kemenak adalah MA, jika daerah adalah kota, pilih daerah adalah kota, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa membuat zonasi dengan bentuk seperti ini. Jadi nanti siswa memilih dia tuh asalnya dari kota mana. Nanti akan muncul pilihan sekolah yang sesuai dengan zonasinya dia saja. Dia tidak bisa lintas zonasi. Nah, itu bisa kita atur. Bagaimana kalau dengan yang jalur prestasi misalnya? Ya bisa kita atur. Jalur prestasi pilihan sekolahnya beda lagi. Jadi kita bisa bedakan ya. Jadi pilihan sekolah jalur zonasi dengan pilihan sekolah jalur prestasi itu bisa kita bedakan sama dengan jika juga. Jadi bisa kita tambahkan misalnya pilihan sekolah kota A jalur zonasi misalnya. Nah, pilihan sekolah kota B ya kota A. Pilihan sekolah kota A jalur prestasi misalnya. Bisa kita bedakan. Jadi dia akan muncul kalau zonasi, kalau prestasi. Kita tambahkan di atasnya pilihannya jalur misalnya. Jalur, tulis, prestasi, zonasi seperti ini. Jadi tinggal kita mainkan jikanya saja seperti itu. Ya nanti kita buat misalnya di sini jika jalur adalah prestasi. Jika jalur adalah prestasi, jalur adalah prestasi. Maka pilihan sekolah jalur prestasi misalnya. Coba kita save ya, ini bentuk list. Misalnya SD 1, SD 2, SD 1 kota A, SD 2 kota B, misalnya SD 3 kota C, contohnya. Coba kita tes. Kita save, kita refresh di sini, maka sini ada jalur. Jalur prestasi, jalur zonasi. Kalau kita pilih jalur zonasi, tak muncul pilihan nama sekolah yang prestasi. Tapi kalau kita pilih prestasi, maka akan muncul pilihan sekolah jalur prestasi. Ini pilihannya ya, tertutup. Jadi mainkan di kolom B ini. Jika kita mainkan di sini semua. Jadi begitu saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.